Reka menggunakan banyak tenaga untuk keluar dari kerumunan orang itu. Reka berjalan ke hadapan Roni yang sedang bengong di sana, dan berkata, "Tuan Magona, kamu sudah beku ya?" "Tidak, tidak," Roni berkata dengan hormat dan tampak agak ketakutan. Pukul dirinya sampai mati, Roni juga tidak percaya Reka yang pernah dipenjara selama 5 tahun bersama dengan dirinya akan jadi begitu kaya. Sekarang Roni juga tidak tahu lain kali harus gunakan identitas apa untuk hadapi Reka. Bagus kalau tidak ada. Reka menerima kontrak dari Toksin, dan berikan ke Roni, "Kamu lihat kontrak ini dulu, kalau tertarik, langsung tanda tangan." "Ini apa?" Roni bertanya dengan penasaran. "Reka, kedepannya kamu yang bertugas untuk awasi mereka, gaji tahunanmu 20 miliar. Disediakan makanan, tempat tinggal, dan bisa cari istri." Toksin tercengang. Tuan Agung Valkyrie yang selalu serius, sudah pandai bercanda, luar biasa sekali. Roni lebih kaget dari Toksin. Gaji tahunan 20 miliar. Roni sama sekali tidak bisa bayangkan uang sebanyak 20 miliar, dia hanya tahu, dalam seumur hidup ini, dia juga tidak bisa habiskan uang sebanyak ini. "Reka, oke, makasih banyak buat minuman tadi malam. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Oh ya, aku berikan satu tugas ke kamu lagi. Nanti biarkan warga yang bongkar rumah mereka sendiri, setiap rumah akan diberi 20 juta tambahan." Reka mengambil kontrak pembongkaran, dan pergi. Alika dengan Ibu Roni juga maju ke depan dengan hati-hati. Ibu Roni berkata dengan suara kecil, "Roni, temanmu begitu kaya, kok kamu tak beri tahu kami?" Roni berkata dengan dingin, "Temanku sangat rendah hati, dia tak suka pamer-pamer." Ibu Roni merasa canggung, lalu dia pun berkata dengan sambil tersenyum, "Hehe, rendah hati juga bagus. Aku suka orang yang rendah hati." "Oh, ya Roni, tadi malam kamu bilang mau kenalin adik ke temanmu." Alika juga berkata, "Kak, lain kali undang temanmu ke rumah makan, aku yang masak." Roni menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja, dia adalah narapidana, mana pantas jika dijodohkan dengan kamu. Apalagi bukannya kamu suka Bein, temanku bantu Bein ambil sepatu saja sudah tidak berkualifikasi." Wajah Ibu Roni dengan Alika seketika pun menjadi panas. Alika menghela nafas, Bein yang tidak berkualifikasi." Roni berkata dengan datar, "Masalah ini, kalian tak perlu pikirin lagi. Temanku adalah orang yang berbakat, dia berambisi dan tidak takut dihina, kedepannya dia pasti akan sukses, kita dengan dia memang adalah orang di dunia berbeda." Alika terlihat kecewa. Pada saat ini, Bein pun datang untuk melihat keributan. Tadi malam Bein minum terlalu banyak, jadi sekarang dia baru bangun tidur, dan masih belum tahu apa yang sudah terjadi. "Dek, apa yang terjadi? Kok ada helikopter? Mereka semua lagi rebut apaan?" Sesudah melihat aura dan temperamen Reka, Alika pun semakin tidak suka dengan Bein ketika melihatnya. Alika memelototinya dan tidak layani dia. Roni berkata, "Helikopter milik Zenith Farmasi, mereka datang ke sini untuk buka lowongan kerja, gaji bulanannya 60 juta. Bein terkesiap, "Sial, Zenith Farmasi adalah pimpinan industri farmasi, pendapatan tahunan mereka itu sebanyak puluhan triliun. Mana mungkin mereka akan buka lowongan kerja di sini, bahkan gaji bulanannya masih sebanyak 60 juta. Roni, kamu lagi bohong aku ya?" Roni menggelengkan kepalanya, "Tidak kok. Tentu saja, jika mau tanda tangan kontrak, juga ada syarat dari mereka, yaitu setujui pembongkaran." "Apa?" Bein pun seperti hampir meledak. "Setujui pembongkaran. Jika dibongkar, bukannya Sangs akan bunuh dirinya?" Bein merasa cemas, dia mau hentikan mereka, tetapi sudah tidak sempat lagi, warga-warga sudah selesai tanda tangan kontrak. Bein merasa marah, "Sial, Zenith Farmasi mana mungkin akan urus masalah pembongkaran, pasti terdapat seseorang yang lakukan semua ini dengan diam-diam." Roni berkata dengan dingin, "Jujur saja, temanku yang diremehkan oleh kamu kenal dengan orang Zenith Farmasi, semua ini diatur oleh dia." "Apa ini?" Bein mengira diri
Narapidana itu kenal dengan orang Zenith Farmasi, bahkan hubungan mereka masih tidak biasa. Jika tidak Zenith Farmasi mana mungkin akan bantu orang itu. Bain menggertakkan giginya, brengsek, tunggu saja, aku pasti tak akan lepaskan kamu. Masalah seperti ini, Bain mana mungkin berani tutupi, jadi dia pun langsung hubungi Petrus. Benar saja, sesudah Petrus tahu masalah ini, dia pun marah besar, dan memaki Bain. Bain pun tidak berani mengatakan apapun. Setelah Petrus selesai memakinya, Bain baru berkata dengan pelan, Tuan Sumoto, bantu aku sampaikan ke petugas Sabre agar dia tidak perlu khawatir. Jika aku harus mati, aku juga harus bunuh Reka. Petrus berkata, jika tidak ada perintahku, jangan asal lakukan sesuatu. Aku nanya kamu bilang Zenith Farmasi tawarin gaji bulanan sebanyak 60 juta agar warga-warga pergi tanam snow grain. Bain mengangguk, iya. Petrus berpikir, Zenith Farmasi tidak mungkin akan suruh warga-warga untuk tanam snow grain dengan tanpa tujuan, pasti ada sesuatu. Snow grain pasti merupakan bahan obat berharga, mungkin saja adalah salah satu dari 10 tanaman obat paling mahal. 2 hari lagi aku akan pergi ke sana. Kamu jangan asal lakukan sesuatu dulu, tunggu perintahku. Bain, siap. Setelah akhiri panggilan dengan Bain, Petrus langsung telepon ibunya yang bernama Kimi, Bu, ikut aku pergi ke Rancor. Kemungkinan besar aku sudah temukan bahan obat yang berharga. Seketika mata Kimi tampak berbinar-binar, oke. Sebagai seorang dokter pengobatan tradisional, dirinya pun tahu seberapa pentingnya jika sudah temukan bahan obat yang berharga. Zeus pagi-pagi sudah pergi ke rumah Tokia untuk cari makan. Tentu saja, selain cari makan, tujuan utamanya adalah untuk diskusi bersama Tokia mengenai masalah pembongkaran harus diselesaikan dengan seperti apa. Sesudah sampai di rumah Tokia, Zeus baru tahu bahwa Reka masih belum pulang. Ini pun membuat Zeus merasa sangat cemas, Kak. Apakah kamu masih berhati nurani? Kak ipar pergi Rancor, dan sepanjang malam tidak pulang, apakah kamu tidak khawatir dia akan berada dalam bahaya? Tokia berkata, tadi malam aku ada telepon dia sudah tinggalkan Rancor, dia pergi minum di rumah temannya, tidak perlu khawatir dia. Zeus menghela nafas, hanya saja dia merasa penasaran di dalam hati. Teman Tuan Agung Valkyrie pasti juga merupakan sosok hebat yang berkekuasaan. Tidak diketahui siapa sosok itu. Zeus berkata lagi, Kak, masalah pembongkaran, rencana kamu seperti apa? Tokia berkata, Ai, jika tidak bisa diselesaikan, juga hanya bisa nambah ganti ruginya. Zeus menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya Kak, kemarin aku sudah nambah 1 kali lipat, tetapi mereka tetap tidak mau. Apa? Tokia merasa kesulitan, sudah ditambah 1 kali lipat masih tidak mau setuju, tampaknya pembongkaran kali ini tidak segampang yang kupikirkan. Ai, gimana ini? Pada saat ini, terdapat orang yang ketuk pintu. Tokia pergi bukan pintu. Reka sudah pulang, bahkan dia masih bawa setumpuk dokumen. Kenapa sampai sekarang baru pulang? Tokia berkata. Reka tersenyum, tadi malam aku pergi selesaikan masalah pembongkaran. Setelah mencium bau minuman alkohol di tubuh Reka, Tokia pun berkata, kalau pergi minum, bilang pergi minum saja, untuk apa cari alasan. Kebetulan kamu pulang, mengenai pembongkaran Rancor, aku berencana untuk lakukan tarik tambang, gimana menurutmu? Reka menggelengkan kepalanya, aku rasa, tidak terlalu cocok. Tokia, kenapa? Reka, karena Rancor sudah dibongkar. Tokia mengernyit, jangan canda. Dokter seperti Karina sudah diskusi bersama dengan mereka sepanjang hari, juga tidak ada hasil apapun. Kamu bisa bereskan semuanya. Reka berikan tumpukan kontrak itu ke Tokia dan mengatakan, lihat sendiri. Apa ini? Tokia menerimanya dengan hati-hati, sesudah melihatnya, dia pun langsung berteriak, ya Tuhan. Kontrak pembongkaran. Tumpukan kontrak itu semuanya sudah ditandatangani. Tokia langsung hitung, semuanya terdapat 302. Ini menandakan bahwa, di Rancor,
selain satu pemilik rumah tidak tanda tangan, sisanya sudah tanda tangan semua. Yang tidak tangan itu Bein, tetapi ini juga tidak masalah lagi. Kamu luar biasa. Tokia memegang kontrak-kontrak itu, air matanya pun sudah hampir menetes. Apa yang sudah kamu lakukan? Kemarin Karina berbincang dengan mereka sepanjang hari, apapun tidak didapatkan oleh dia, kamu cuman pergi minum satu malam, dan berhasil bujuk mereka semua untuk tanda tangan. Reka, gunakan perasaan yang tulus untuk buat mereka tersentuh. Tokia memelototinya, lagi bohong hantu ya. Zeus langsung bantu Reka dan mengatakan, Kak, kenapa perkataanmu sekarang gitu banyak? Yang harus kita lakukan adalah hubungan tim pembongkaran untuk pergi bongkar rumah-rumah yang ada di sana. Karina pun tidak merasa kaget sama sekali. Apakah sedang bercanda? Jika Tuan Agung Valkyrie yang tangani, di dunia ini masih ada hal apa yang tak bisa diselesaikan? Iya. Tokia memukul kepalanya, segera hubungi tim pembongkaran, daripada nanti mereka nyesal. Reka tiba-tiba berkata, itu, tak perlu hubungi tim pembongkaran lagi. Kenapa? Tokia berkata dengan penasaran. Reka, karena warga Rancor sudah bongkar rumah mereka sendiri. Apa? Tokia terlihat tak percaya, mereka bongkar rumah mereka sendiri. Pada saat ini, ponsel Tokia tiba-tiba berdering. Asistennya yang telepon dirinya. Setelah Tokia angkat, suaranya terdengar panik, Tuan Mashita, gawat. Warga Rancor lagi bongkar rumah mereka sendiri, bahkan furnitur mereka pun tak dikeluarin. Aku duga mereka sedang berencana untuk tuduh kita bongkar rumah mereka secara paksa. Aku sudah suruh orang pergi ambil foto, dan jadikan sebagai bukti. Karina menatap Reka dengan kaget, setelah menarik nafas, dia pun berusaha untuk tenangkan dirinya. Untuk apa panik seperti ini, heboh kali. Hanya sebuah proyek pembongkaran, hanya perlu satu telepon dariku sudah beres. Reka, Zeus Tokia yang berpura-pura pun tertangkap basah oleh mereka berdua. Sesudah itu, Tokia langsung menarik tangan Zeus, dan lari keluar. Pembongkaran sudah selesai, proyek akhirnya sudah bisa dimulai. Reka, kamu di rumah saja, nanti malam, aku akan masak yang enak buat kamu. Reka, kamu lagi bujuk anak-anak ya. Wajah Bensu dengan Avril pun terdapat senyuman yang bahagia. Mereka berdua pun sudah lupa, sudah berapa lama tidak pernah melihat Tokia senang seperti ini. Reka tiba-tiba berkata kepada Bensu, Ayah, beberapa hari ini kamu harus cari orang untuk kerja di medical center, aku berencana untuk perbesar skala kita. Bensu bertanya, butuh berapa banyak? Reka, semakin banyak semakin bagus. Bensu terdiam. Sebuah medical center kecil, jika skalanya diperbesar, apakah bisa lebih besar dari rumah sakit? 5-6 orang juga sudah sangat banyak. Semakin banyak semakin bagus, juga terlalu melebih-lebihkan. Bensu mana mungkin akan tahu, Reka berencana agar dia memulai bisnis pengobatan itu.